Silakan, mungkin ada pertanyaan. Fadal. Kalau untuk orang-orang yang menjadikan pengemis sebagai profesi, minta, ada yang menjadi kaya dengan minta itu. Sikap kita Islam seperti apa yang mesti menghadapi mereka? Masya Allah. Ini juga luar biasa tadi ini pertanyaan dan menjadi fakta. Karena ini pernah berita viral itu di Jakarta, ada pengemis ketika kembali ke kampungnya punya mobil, punya rumah. Lah, banyakkan dia bedanya sama kita. Iya, setiap lampu merah dapat sekian kumpulin. Akhirnya jadi profesi. Maka kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, ya tetap saja kita mengedepankan etika yang sebaik-baiknya. Tapi wahilihim ini yang harus kita ambil jalan tengahnya adalah memberi solusi kepadanya dengan apa itu tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingatkan kepada orang ini, Pak, ya apa al yadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah tuh, yang minta-minta. Itu sabda Rasul, Pak. Bapak masih punya tenaga, ayo Pak, kerja sama saya sajalah. Pendapatannya tidak besar, tapi mendapatkan kehormatan, harga diri, kan gitu, bisa gitu Pak ya. Jadi memotivasi dengan amar ma'ruf nahi munkar atau kalimat thayyibah dengan bahasa-bahasa yang ya, karena ya memang repot. Sekarang bahkan aturannya kalau ada pengemis di jalan raya, di jalan-jalan tertentu, kalau kita kasih kitanya dapat denda itu ya. Kan ada ya aturan gitu ya. Jadi kalau kita ngasih uang ke pengemis di tengah jalan, memang etikanya tidak boleh begitu. Ya, karena kadang-kadang masih punya tenaga dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus mengedepankan apa? Rasa kasih sayang itu. Ingat, membantu mereka tidak harus dengan uang tadi itu. Kalau ternyata kita tahu dia jadikan profesi, membantunya dengan ihsannya itu dengan tadi itu, amar ma'ruf nahi munkar. Pak, udah sholat belum? Ngemis dari tadi, sholat yuk sama saya gitu. Itu termasuk ihsan, itu termasuk kebaikan. Jadi tidak selalu melulu orang yang minta-minta itu kita kasih uang. Kita nasihatin seperti itu juga di bagian dari ihsan. Mungkin dengan seperti itu dia jadi terbuka. Oh iya, saya punya Allah, kenapa minta-minta sama manusia? Harusnya mintanya sama Allah. Mungkin saya dikasih begini karena kurang tahajud kan, gitu kan ya. Oh, dapat dari mana? Ini dari Ustaz ini. Gitu Ustaz. Jadi jalan kebaikan baik-baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan yang lainnya. Dia sama ibunya gitu. Dari kata suaminya akhirnya nggak menafkahi gitu, tidak dong. Oh gitu. Jadi ditinggalnya bukan ditinggal mati ya, ditinggal cerai. Ya. Jadi cerai itu banyak macamnya. Mati pun termasuk cerai. Maka di istilahnya ada cerai mati. Ya, ada cerai mati. Ada lagi yang ditinggal tidak jelas bapaknya kemana dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori sebagai yatim sebenarnya. Ya, termasuk kategori yatim. Karena la'abun fihi itu la'abun lahu, menurut ulama la'abun lahu itu maknanya luas. Tidak lagi memiliki ayah, bisa jadi ayahnya nggak jelas juga. Tiba-tiba anaknya lahir, ayahnya siapa ini? Ada yang nggak tahu jawab ini. Misalkan karena pemerkosaan dan lain-lain begitu. Ya. Nah, itu termasuk yatim juga. Bapaknya meninggal, termasuk yatim juga. Ya, ditinggal pergi sama bapaknya, itu termasuk yatim juga. Ya, anak asuh kami, ya, mungkin Ustaz Kasbul sering cerita, anak asuh kami bahkan ada yang nggak ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya. Kenapa? Karena ada orang yang nganterin. Pak, ini saya nemuin anak kecil, masih balita, ditinggal di satu tempat, ditanya apa? Tapi ada surat, ada tanda lah bahwa anak ini sudah sudah dibuang lah sama keluarganya, minta diasuh sama siapa, tapi nggak jelas siapa. Ada yang sampai seperti itu Pak, dibuang anaknya. Ya ada yang ditemukan di terminal, ya di masjid ditinggal, kan ada juga bayi, ya ditinggal di masjid, ibunya nggak tanggung jawab, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, itu kan banyak juga seperti itu. Nah, itu juga termasuk
Gitu saja. Baik. Silakan ada lagi. Atas. Kadang kita melihat ada orang miskin dan kita ingin menyantuni dan memberikan imbalan atau apa itu. Tapi kita melihat juga bahwa orang tersebut secara pribadi dia memang orang miskin, tapi secara fisik yang kita lihat orang tersebut itu akhlaknya kesehariannya jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, untuk orang yang seperti ini, apakah ucapkan kesantunin atau memang ada sikap apa gitu buat kita? Baik. Jadi memang solusinya itu kan tadi diberi gambaran seperti itu. Al-lutfu, lemah, lembut. Jadi tidak harus dengan uang, Ustaz. Ya. Jadi membantu orang-orang lemah tidak harus dengan uang. Ada al-lutfu, sikap lemah, lembut. Lalu kemudian ada ihsan. Termasuk juga ihsan di situ tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ini orang miskin mabok-mabokan misalkan jadi preman pula. Wah, kalau yang kayak gini pendekatan kita amar ma'ruf nahi munkar harusnya. Itu sama saja menolong dia dari neraka kan gitu. Jadi menolong itu kan tidak harus dengan materi, ada imateri juga. Allah itu ngasih nikmat kita, ada nikmat spiritual, ada nikmat material. Gitu. Maka kita menjadi perantara baginya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadilah preman pensiun misalnya gitu. Jadi judul film preman insaf. Nah, begitu. Jadi banyak jalan, ya, banyak jalan. Jadi membantu orang-orang yang seperti itu kelihatannya miskin tapi badannya tegap, padahal dia mampu berusaha, ya tadi dengan hal-hal seperti itu. Atau badan ente tegap begitu kok minta-minta, udah kerja mana jadi sapam. Wah, itu termasuk membantu itu. Termasuk membantu. Nah, tapi syaratnya satu. Selama 1 minggu ini ente harus sholat di Masjid Al-Hidayah. Ya. Kalau 1 minggu pagi, siang, sore, malam sholat terus, langsung anak rekrut jadi pegawai anak langsung jadi sapam dulu. Wah, gitu. Itu bagian dari dakwah kita. Ya. Nah, ya seperti itu kurang lebih. Baik. Ada lagi yang lain? Tips. Itu masalah nemu anak lantar apa gitu. Hal yang dikasih susah kan untungnya udah ada surat ya. Tapi kalau di lapangan tuh kita kan nggak tahu statusnya. Kadang ngeri juga kalau kita ambil, malah jadi diambil milik gitu. Biasanya gimana? Jadi prosesnya kalau di Indonesia itu ada dinsos, ya ada dinsos, dinas sosial. Kita berkoordinasi dengan dinas sosial biasanya. Nanti ada pembinaan di dinas sosial, lalu kemudian kalau sudah jelas hal-hal yangnya sudah diperjelas statusnya dan lain-lain, baru kemudian kita adopsi. Jadi biasanya prosedurnya seperti itu. Jadi tidak, itu pun kalau kita menemukan ada orang yang seperti itu ada surat, tetap kita koordinasi dengan dinsos. Ya, di Indonesia ini ada aturannya untuk menghindari istilah trafficking ya istilahnya ya. Nah, untuk menghindari hal seperti itu agar kita tidak terjerat masalah, koordinasi dengan dinsos. Nanti kan dinsos punya data, lalu kemudian meneliti dan seterusnya. Aman anak ini diasuh dengan kami, aman, lanjut. Kita tetap ada prosedur seperti itu, ya, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh bisa, antum datang ke dinsos atau ke suatu panti asuhan, kan ada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita bisa gerakan orang tua asuh, bisa dengan anak itu kita bawa ke rumah kita, lalu kemudian lapor secara berkala ke tempat yang kita sumbernya itu tadi, atau kita nggak ambil anak itu ke rumah kita, tapi setiap bulan kita santuni secara rutin. Itu anak asuh saya, tolong disekolahin, tapi tetap tinggal di panti gitu. Nah, itu ada prosedur seperti itu, ya. Dan dinsos itu sudah punya jaringan di beberapa panti asuhan yang ada. Kalau Depok ya di Depok, mereka punya datanya. Gitu kan, banyak ada orang yang sudah berkeluarga bertahun-tahun tapi tidak punya anak kan gitu ya. Nah itu biasanya bisa tuh, jadilah film sinetron dan lain sebagainya. Tapi ada itu kan
berdasarkan dari fakta sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, ketemu bapaknya nih, ya gitulah, ya seperti itu karena ada prosedurnya. Ya, atau antum ingin nyantuni ya orang lemah ya. Orang lemah ini kan maknanya luas juga ya, bisa janda juga. Ya itu termasuk juga menyantuni janda ya dan lain-lain gitu. Itu nggak masalah itu ya. Itu maksudnya adalah intinya adalah niatnya adalah kebaikan, bukan nafsu ya. Wah, nafsu nih janda lumayan nih. ya gitu. Jadi memang niatnya untuk membantu. Ya, sekalianlah itu kasihan anak-anak yatim. Anaknya 5, wah saya ingin mengasuh anak yatim sekaligus ibu-ibunya. Ya misalkan gitu tadi ya. Nah, itu ya boleh-boleh saja. Kan niatnya untuk menyantuni anak yatim. Wah, plus dapat plusnya tapi plus ibunya gitu ya. Ya. Ya itu ya kalau bisa ya dua-duanya. Tapi harus izin dulu sama pos 1 gitu kan. Iya. Lebih minta maaf ya. Ya, gitulah ya. Itu seperti itu. Ini kalau speakernya sampai keluar didengar sama istri antum. Minggu depan jangan ngaji lagi dulu. Ya itu biasa juga ya, apa-apa. Itu juga kalau berani, kalau enggak ya jangan maksudnya. Ya, demikian saya kira untuk kajian pada subuh kali ini yang mudah-mudahan manfaat dan barakah ya. Intinya adalah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang seperti ini, anak-anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya kita harus mulatafah, artinya bersikap lemah lembut, wal ihsan, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya kalau dengan uang, dengan memberikan pekerjaan, atau dengan nasihat, atau dengan doa, itu bisa saja. Dan juga bersifat tawadhu, jangan membusungkan dada, tapi kita merendahkan dalam hati dan juga secara fisik ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, dari yang tadi kita kaji ataupun yang belum kita kaji, nanti kita perdalami kembali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi sesuatu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik ya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.